Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih banyak teman-teman dari Berani Bisnis atas waktunya di siang hari ini. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan lagi diskusi kita yang sebelumnya. Masih bahasannya sama, topiknya tentang bisnis proses, lalu job analisis, dan nanti mungkin kita bisa bahas terkait tracker, khususnya yang di minggu sebelumnya dari Pak Aidil sempat mention kayak data sales kira-kira ada yang bisa dihitung secara otomatis atau enggak gitu lewat tracker. Jadi mungkin nanti bisa memudahkan Mas Gemilang juga saat mau controlling timnya kayak gitu. Nah, jadi di sesi kali ini dari saya akan melakukan review khususnya untuk Mas Bobi. Jadi nanti teman-teman Mas Ari, Mas Gemilang lebih banyak sebagai reviewer dulu gitu ya atau mendengarkan dulu sambil nanti Mas Bobi present, terus kita dari saya dari Midlab akan coba share feedbacknya seperti apa agar bisa lebih baik lagi. Dan nanti kalau si company induction-nya mau diperbagus sama Mas Ari pun secara alur itu udah sesuai gitu, bisa dibaca oleh orang awam yang harapannya new joiner masuk dikasih company induction sama Mas Bobi, new joiner tersebut jadi paham konsep bisnis di sini seperti apa. Oke, jadi bisa langsung kita mulai aja. Mas Bobi dipersilakan untuk share screen dan menjelaskan dulu dari awal sampai akhir company induction-nya seperti apa yang sudah dibuat gitu. Dan anggap saya ceritanya sebagai new joiner gitu. Saat saya mendengarkan cerita dari Mas Bobi, saya bisa clear atau enggak gitu. Nanti dari saya mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan. Mas bilang Mas Ari dipersilakan juga nanti kalau ada mau nambahin gitu jawabannya untuk saya. Oke, Mas Bobi silakan. Masih di mute Mas Bobi, punten. Sebentar. Ya. Ke atas ya. Oke, kita mulai ya, Mbak ya. Ya, silakan Mas Bobi. Oke, dari template yang Mbak Alfi kasih di email itu sudah saya lengkapin dan ya dicoba desain ya. Company induction, pengertian perusahaan Berani Bisnis Group. Oke, kalau untuk pengenalan sejarah perusahaan, perusahaan sudah berdiri berapa lama untuk apa namanya kita jelaskan gitu ya ke apa namanya kandidat. Terus kita jelaskan juga untuk kesuksesan perusahaan sebesar apa, total klien berapa, dan event training yang sudah berjalan itu berjalan sekitar berapa kali gitu ya. Lalu kota mana saja yang sudah diadakan seminar oleh Berani Business Group, target dan tujuan perusahaan ke depannya itu adalah apa, dan budaya perusahaannya itu bagaimana.
Lalu untuk visi dan misi, visinya adalah membantu merubah dunia. Sebenarnya ini merubah dunia dengan tim dan UKM dengan ekosistem bisnis yang terintegrasi sesuai dengan syariah harusnya. Kalau untuk misinya itu menjadikan pekerjaan profesional sebagai salah satu ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota tim, membangun tim impian dengan jumlah 100 orang profesional yang totalitas di dalam kehidupan, lalu bisa menghasilkan laba bersih 1 miliar kurang lebihnya per bulan, dan menjadi partner di 100 UKM pilihan yang ada di Indonesia. Itu berani berinovasi, kolaborasi yang tidak terbatas, berfokus pada hasil yang sangat baik harus. Tumbuh bersama UMKM, integritas dan profesionalisme, pembelajaran tanpa henti untuk sebuah ilmu yang bermanfaat, semangat dan berani mengejar impian. Nah, kalau basic rule-nya mungkin agak umum ya, seperti waktu yang disiplin, etika dalam bekerja, penampilan dan citra diri itu harus baik, komunikasi juga harus efektif, bertanggung jawab di pekerjaan, bisa berkolaborasi dengan tim ataupun individu harusnya, kepatuhan terhadap kebijakan atau SOP perusahaan, kreatif dan selalu berinovasi, berintegritas, semangat, dan berani. Lalu untuk sosial media perusahaan itu kita memiliki di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan website. Training partner sendiri kita ada 4. Brand ekspor impor itu partner kita adalah Bapak Kemal Abdau. Sekolah seller itu adalah Cap Adit. Akademi Profit itu adalah Bapak Dinar. 1 MBT atau 1 miliar bisnis training itu dengan Bapak Fuad. Produk dan servis. Brand ekspor impor. Ya, kalau ini untuk produknya, kita adakan Zoom training khusus atau kursus ekspor impor dari nol. Materinya itu pemilihan barang, terus kita memilih dari pemasoknya itu di mana, regulasi seperti apa untuk ekspor dan impor, lalu pengirimannya bagaimana, dan pembayaran serta negosiasi jika memang pengambilan dalam jumlah yang tidak sedikit. Akses komunitas anggota itu lebih dari 6.000 member sebagai support network kita. Lalu kalau untuk bonus template dari kita adalah dokumen ekspor impornya, checklist pengurusan izin dan biaya, seminar fisik atau ke kota-kota dengan event offline yang diselenggarakan oleh Berani Bisnis. Lalu ada paket pembayaran sekali untuk akses ulang selama 1 tahun kurang lebih. Lalu untuk sekolah seller sama, itu kita adakan seminar dan Zoom. Lalu ada mini course untuk belajar menjadi salah satu seller online, khususnya melalui marketplace seperti TikTok dan Shopee. Event offline diadakan di berbagai kota dengan promo dan kuota yang pastinya terbatas. Materi yang ditawarkan itu adalah seperti strategi untuk berjualan online, cara menarik order, lalu memanfaatkan marketplace dan sosial media. Yang ketiga adalah Akademi Profit. Produk dan layanan utama dari Akademi Profit adalah Zoom mini course, 1 kali pembayaran itu untuk ikut kelas dan akses ulang selama 1 tahun lamanya. Fokusnya itu pada profit atau meningkatkan hasil bisnis melalui pelatihan artificial intelligence atau AI. Pelatihan itu secara online dengan waktu yang sangat fleksibel. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah 1 MBT atau 1 miliar bisnis training. Produknya itu Zoom mini course, sama 1 kali pembayaran untuk ikut kelas dan akses ulang selama 1 tahun, dan berfokus kepada menjadi seorang trainer di dunia bisnis di era modern dan canggih saat ini seperti apa dan bagaimana. Nah, kalau untuk milestone perusahaan itu North Star Metric per brand pastinya, roadmap atau lokasi mana saja,
yang akan diadakan event. Nah, milestone-nya itu yang ketiga itu adalah milestone per brand dari 4 brand yang ada. Yang keempat ada milestone lintas brand harus wajib ada. Yang kelima adalah format ringkas board milestone, siap ditempel atau Trello atau Notion. Mas Bobby, Hmm, boleh sambil nanya nggak apa-apa ya? boleh. Yang di milestone perusahaan, Hmm, ini bisa dijelasin lebih detail lagi nggak? Maksudnya North Star itu apa hmm. gitu? Atau itu ini masih belum final? Belum, Mbak. Belum, masih apa ya? Belum dibongkar lagi. Oke, oke. Hmm, Ya, oke. itu. Kalau gitu nggak apa-apa dilanjut dulu. Oke. Kalau untuk bisnis proses dari member baru, secara keseluruhan itu ya pasti adalah marketingnya melalui digital marketing untuk di awal, lalu pendaftaran, dan ketiga itu konfirmasi dan pembayaran. Nah, keempat onboarding member baru, kelima pelatihan utama atau dasar, keenam after training setelah training dan support dari komunitas. Nah, yang ketujuh retention dan cross program, kedelapan misalkan dia tidak lanjut, itu alasan seperti apa gitu loh, Mbak. Nah, ini yang saya buat Mas Bobby. Hmm. Jadi mungkin sambil saya jelasin, idealnya nanti bisnis proses itu dibikin jadi flow kayak gini. Terus Hmm. di bagian atasnya itu dibagi siapa aja PIC-nya. Oh, ya ini juga udah di revise ya kayaknya. Jadi Hmm. jadi misalnya marketing atau digital marketing itu bertugas untuk marketing and lead generation. Terus ini harusnya yang di samping digital marketing diganti customer. Jadi customer akan mendapatkan awareness dari marketing and lead generation. Terus ada registrasi, konfirmasi pembayaran. Terus setelah itu ada onboarding member baru. Nah ini yang ngerjain onboarding member baru, pelatihan utama itu siapa PIC-nya. Terus setelah itu siapa PIC-nya kayak gitu. Oke, oke. Nanti coba saya rapikan lagi, Pak. Ya. Oke, lanjut. Eh, Nah, ini kalau untuk bisnis proses dari member lama. Ya. Yang pertama itu identifikasi dan segmentasi dari member lama yang telah daftar atau telah mengikuti program kita. Lalu ada kedua program engagement dan reaktivasi. Ketiga ada program upgrade atau cross selling, yaitu tadi misalkan dia memang ikut awalnya dari member yang standar mau ingin jadi lebih ke private dengan narasumber. Nah, itu dia ada namanya di upgrade dan cross selling. Lalu keempat adalah support komunitas yang berkelanjutan. Kelima, evaluasi dari kepuasan dan loyalitas juga seperti apa. Yang keenam, renewal membership atau perpanjangan keanggotaan misalkan uh, akan segera berakhir untuk ininya apa namanya kontraknya. Lalu yang ketujuh ada alumni dan referral program. Nah, dari kalau ini adalah struktur organisasi Berani Bisnis Group yang saya bikin sekarang. Jadi dari CEO turun ke supervisor HR, finance dan accounting, dari supervisor turun ke CS, CRFS, digital marketing, GA dan sosial media atau sosial media dan desain dan kreatif. Untuk sementara sih skemanya seperti ini dulu, Mbak. Oke. Mungkin nanti kan kalau misalkan memang ke depannya sekiranya butuh untuk divisi apa, nanti akan saya sesuaikan kembali lah. Nah, untuk kegiatan perusahaan, yang pertama itu adalah pelatihan dan seminar bisnis. Yang kedua, event dan komunitas nasional. Yang ketiga adalah digital learning dan konten edukasi. Yang keempat adalah kegiatan pemasaran dan branding. Yang kelima, kegiatan internal.
Yang keenam, layanan konsultasi dan pendampingan bisnis. Yang ketujuh adalah program alumni dan referral. Mungkin itu saja dulu untuk saat ini. Terima kasih, Mbak Alfi. Oke. Oke, thank you Mas Bobby untuk penjelasannya. Izin saya gantian share screen ya Mas untuk Boleh. mereview slide by slide. Harapannya biar Mas Bobby saat ngejelasin jauh lebih enak Lebih nantinya. luas lagi lah ya. Ya, lebih bisa dielaborasi dan sebagai new joiner saat ngelihat slide-nya, saat Mas Bobby ngejelasin itu bisa berasa kayak wah nih perusahaan keren banget gitu. Karena tadi kalau dari saya yang ngelihat sekilas gitu, saya masih belum bisa nangkep. Jadi sebenarnya perusahaan ini nih sebesar apa sih gitu. Padahal tadi pas di awal sempat yang ngobrol sama Mas Gemilang cerita di sini tuh trainingnya banyak banget, terus selalu ada setiap minggu. Nah itu kayak message-nya masih belum bisa tersampaikan. Nah, Oke. izin saya share screen ya, Mas Ya. Budi. Terus kita coba uh, revise bareng-bareng template-nya dan nanti dari Mas Gemilang, Mas Ari kalau punya saran juga boleh banget. Jadi tujuan kita bikin file company induction ini gimana caranya new joiner yang baru masuk, karyawan baru yang baru masuk itu bisa tahu bahwa perusahaan ini bagus dan mereka jadi ada semangat untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bisa berkontribusi yang terbaik di perusahaan ini gitu. Impresi itu yang ingin kita dapatkan dari slide ini. Oke, saya share screen. Nah, pertama untuk pengenalan sejarah perusahaan. Kalau saran saya, ini dibuat jadi jangan bentuknya pertanyaan, tapi digambarkan dengan kata-kata. Contoh, perusahaan berdiri sejak tahun berapa, Mas Bobby? Tahu nggak, Mas, berani bisnis sejak kapan? 2014 kurang lebihnya, Mbak. 2014 ya. Hmm. 2014 oleh Pak Aidil ya misal. Aidil terus mulai berusaha memulai bisnis dengan membangun produk. Nah, nanti ini bisa ditanya produk awal yang pertama kali dijual apa? Hingga kini berkembang sebagai wadah belajar untuk tadi kayaknya ada mention misalnya peserta yang pernah ikutan ada berapa Mas Bobby? Dari awal sampai sekarang gitu di kira-kira. Untuk yang sudah interview masuk dan nggak masuk gitu, Mbak. Bukan, maksudnya peserta yang beli produknya bisnis, Oh, branding bisnis. wah kalau itu 10.000 lebih ada nggak? Mas Ari yang Ya, bisa ngejawab ya, Mbak ya. Maaf. ya, ya. Nah, boleh. Siap-siap. Silakan Mas Ari. Ari? Iya, kalau untuk brand ekspor impor aja ya Mbak, Mm-mm. kan kita ada 4 brand ya. Mungkin yang Ya. udah lama nih brand ekspor impor aja. Secara member yang premium itu kurang lebih sudah 6.000 yang Mm-mm. join. Tapi kalau untuk kelas previewnya yang Zoom aja, itu mungkin Mm-mm. udah lebih dari 20.000 atau 30.000 Mbak. Wah, mungkin di sini kita tulis gini kali ya Mas Ari. Jadi memulai bisnis dengan membangun produk A misalnya di awal hingga kini berkembang sebagai wadah belajar
dengan 4 brand untuk lebih dari 30.000 orang gitu. Oke. Terus tadi mau disampaikan, nah ini kesuksesan perusahaan sebesar apa, total klien berapa, event training yang telah berjalan. Ini di awal kayak gini. Kenapa memulai bisnis training hingga ekspansi ke 4 brand berbeda? Apa yang ingin disampaikan ke para member? Tapi ini mungkin bisa ditanya nanti ke Pak Aidil. Jadi di awal kan nyeritain bahwa perusahaan ini udah berdiri sejak tahun 2014 oleh Pak Aidil, memulai bisnis dengan bangun produk A hingga kini berkembang sebagai wadah belajar dengan 4 brand berbeda untuk lebih dari 30 orang. Nah, slide selanjutnya itu bisa dibuat dengan ngasih tahu kenapa sih Pak Aidil ini memulai bisnis training hingga di-expand sampai sekarang punya 4 brand berbeda. Apa tujuan Pak Aidil bikin bisnis training ini? Apa yang ingin disampaikan ke para member? Maksudnya, misal Pak Aidil nanti jawab kayak, ya saya bikin bisnis training karena saya mau jadi bermanfaat untuk banyak orang, ngajarin banyak orang secara lebih luas, nggak hanya secara offline, tapi jadi sekarang ada produk online-nya, deket-deket aja yang bisa dijangkau, tapi orang-orang di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kebermanfaatannya. Nah, nanti kalau udah dapet jawaban dari Pak Aidil, jawabannya itu dimasukin ke sini. Jadi pertanyaannya dihapus, jawabannya masuk ke sini, jadi tahu message-nya kayak kenapa bisnis ini hadir gitu. Cukup jelas nggak, Mas Bobi? Oh, Pak, baik. Gitu. Jadi biar impresinya makin dapat. Oke. Terus kalau data total training ada nggak ya, Mas Ari atau Mas Gemilang? Gimana, Mbak? Data total training yang pernah dilakuin, misal sekian ratus atau sekian ribu gitu. Untuk seluruh brand. Untuk seluruh brand. Wah, udah ini ya, udah banyak banget ya. Iya. Nggak bisa ngitung berapanya sih, Mbak. Tapi kalau untuk trainingnya sendiri kan memang setiap minggu tuh ada mentoring. Seminggu sekali mentoring. Tapi di luar mentoring itu, para member yang udah, ya para member kelas premium ini mereka bisa menghubungi si mentor kapan aja gitu. Oke. Tapi kalau untuk mentoringnya, mentoring mingguan itu ya seminggu ada yang 1 kali, seminggu ada yang 2 kali itu per brandnya. Oke, nah berarti kalau bisa digambarkan produknya itu ada pertama training offline ya, Mas? Iya Mbak, jadi offline dan online tuh sebetulnya sama, disebutnya, kami nyebutnya mini course sih Mbak. Oh, mini course, oke. Ya betul. Mini course. Di mini course itu ada online, ada offline.
bentuknya seminar, Mm-mm. gitu. Nah, setelah mini course ini nanti ada apa namanya? Jadi kan yang mini course ini tadi yang sudah disampaikan sama Pak Bobi juga bahwa dapat benefit kayak 1 tahun untuk bisa mengulang materi Zoom gitu setiap hari. Misalnya jadwalnya brand A, misalnya taruhlah sekolah seller setiap hari Senin jadwal mini course Zoom-nya. Nah, peserta yang Mm. sudah daftar di sebelum-sebelumnya dia masih bisa akses itu selama 1 tahun penuh gitu Mbak. Materi mini course Oke. ini gitu. Oke. Nah, dari mini course ini, nah Dari mini course terus dari mini course ini nanti ada namanya yang itu tadi member member premium gitu Mbak. Jadi dari mini course ini dijelaskan untuk member premium untuk join Mm-mm. gabung ke member premiumnya brand tersebut gitu Mbak. Oke, member premium dapat akses mentoring. Betul, dapat akses mentoring yang ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali, dan juga dapat dapat kontak pribadi lah pribadinya narasumber gitu Mbak, private dan bisa private setiap saat gitu di luar jadwal mentoring. Oke, selain itu Mas Bobi, Ya, itu tadi Mas Ari ya yang ngomong. yang barusan Gemi. Oh, Mas Gemi. Maaf, saya masih belum bisa belum bisa ngebedain suaranya. Oke. Mas Gemi, boleh dilanjut dulu nggak Mas? Jadi berani bisnis tuh misal awalnya dulu cuma ada mini course, terus sekarang ada terus setelah itu lanjut ada akses untuk mentoring selain yang dimiliki Mas. Boleh dilanjut juga sama Kang Ari dan yang lebih paham. Oke. Iya. Parlem. Iya. Jadi Sorry. untuk funnelingnya sendiri ya Mbak, memang dari awalnya itu memang mini course, baik Mm-mm. online maupun offline, yang kurang lebih sekitar 3 jam sekali mini course-nya itu. Nah, Mm-mm. terus dari mini course itu kami menawarkan kepada para pesertanya bagi yang mau pendampingan atau mentoring secara pribadi dengan mentor yaitu si kelas premium tadi yang mentoring ini. Mm-mm. Nah, setelah mereka join kelas mentoring atau sudah bergabung ya jadi membership kita, Mm-mm. eh, selebihnya adalah ya para peserta atau para member ini bisa langsung konsultasi dengan mentor dan kita sampai sekarang mungkin ya Mbak setelahnya itu paling ini sih Mbak gathering-gathering aja. Gathering eh, apa namanya? Gathering nasional dengan para member ya Oh. membahas tentang bisa jadi membahas tentang peluang apa yang bisa dikembangkan lagi nih oleh para member atau bisa jadi ada ajang silaturahmi untuk menjalin kolaborasi dengan antara member satu dengan member yang lainnya kayak gitu. Dan untuk gathering ini yang berjalan tuh sekarang baru brand ekspor impor sama sekolah seller. Hmm. Oke. Menjalin kolaborasi serta silaturahmi. Oke, berarti kalau berani bisnis untuk nge-create satu produk gitu, mulai dari mini course, terus ada mentoring, lalu ada gathering gitu ya Mas Ari? Iya, betul seperti itu, Mbak. Oke. Em, ada perbedaan member biasa sama member premium berarti ya? Member biasa itu, ini boleh dikoreksi ya Mas, maksudnya saya dari point of view yang Iya, belum iya, tahu juga nih. iya, silakan. Berarti kalau dari cerita yang ini, perjalanannya itu mini course itu member biasa disebutnya. Kalau dia udah bayar lebih, akan mendapatkan akses juga bisa ikut gathering. Mohon maaf, Mbak, suaranya putus-putus. Oh ya, halo? Iya.
Ya, Saya coba matiin video. Ya, Mas Ari, jadi mau confirm, untuk member yang free itu hanya bisa akses si mini course aja? ya baik. Jadi untuk mereka yang mau join mini course pun itu nggak free sih Mbak, ada biayanya kurang lebih sekitar Oh iya, 97.000. mhm. Nah dari mini course itu kita menawarkan Yung? ya Ya, kalau yang premium gimana, Mas? ya dari mini course itu kami menawarkan kelas premium yang harganya jauh lebih mahal lagi, dan itu pun sifatnya kan pilihan ya Mhm. bagi yang berminat aja. Nah, Oke. untuk aksesnya sendiri, kalau misalkan yang mini course tadi, para peserta hanya bisa akses, kalau misalkan istilahnya mau bertanya dan lain segala macam, ya hanya bisa dengan CS saja, dengan CS Ah, saja. Tapi kalau misalkan mereka sudah upgrade nih masuk ke kelas premium, di mana mereka bisa mentoring, nah mereka akan dapat akses langsung dengan mentor. Jadi untuk bimbingan, untuk mentoring itu langsung dengan si mentornya secara pribadi gitu. oke. Berarti kalau digambarkan apakah seperti ini, Mas, member yang ini biasa kali ya? Nyebutnya apa ya kalau member yang biasa, Mas? Kita bilangnya peserta aja sih. Oh, peserta ya? Belum dibilang member juga itu, peserta aja. Oke, jadi gini, peserta itu membayar course yang dipilih, terus konsultasi hanya dengan CS gitu ya. Iya, betul. Terus kalau yang member premium yang dipilih plus tambahan biaya membership. Ini Ya. membershipnya selamanya atau ada tahunan? Ya, kita sekali bayar untuk selamanya. Dibayar untuk selamanya, konsultasi dengan mentor. Gini ya. Nah, ini mungkin nanti bisa ditambah lagi ya, Mas Ari, benefit perbedaan antara yang peserta biasa Oke. sama yang ini juga bisa dikasih gambaran jumlah estimasinya, kalau yang peserta aja berapa, yang member premium aja berapa gitu. Misal Untuk ini biaya tadi daftarnya atau gimana? Oh, jumlah total orang. jumlah. Oh, jumlah Mhm. orang. Oh, ya. Oke, mini course, mentoring, membership, terus kota mana aja yang udah diadakan seminar. Ini kotanya ada banyak nggak, Mas Gemi? Kota-kota yang pernah diadakan seminar. Banyak sih, Mbak. Oke, di list gitu ya. Kota-kotanya apa aja? Oke, siap, Mbak. Oke, target dan tujuan perusahaan. Ini target dan tujuan perusahaan. Sebenarnya bisa masuk ke visi misi sih, nggak perlu. Oke, nah jadi sedikit saya ulang lagi. Nanti cara Mas Bobi atau mungkin
Mas Ari saat punya tim atau Mas Gemi saat punya tim menjelaskan file ini lebih ke pengenalan sejarah perusahaan di awal, perusahaan berdiri sejak tahun 2014 oleh Pak apa gitu, nanti bisa ditanya dulu produk apa yang pertama kali dibuat, hingga kini berkembang sebagai wadah belajar dengan 4 brand berbeda untuk lebih dari 30 orang yang pernah mengikuti. Nah, kenapa sih bisnis ini hadir? Jadi bisnis ini hadir karena Mas Aidil punya apa ya, punya tujuan A gitu, maksudnya si owner punya tujuan A untuk bikin sesuatu yang bermanfaat, hingga sekarang akhirnya ekspansi jadi udah punya 4 brand berbeda. Lalu perjalanan berani bisnis itu dimulai dengan bentuk mini course atau workshop online ataupun offline dengan akses belajar ulang itu biasanya selama 1 tahun. Nah, setelah peserta mengikuti mini course, akses membership premium ini adalah akses lebih agar para peserta bisa mendapatkan kebermanfaatan lebih dengan dia bisa belajar lebih dalam lagi ke para mentor. Jadi nanti akan dapat akses mentoring. Selain itu, biasanya juga diadakan secara berkala kegiatan gathering untuk aktivitas para member ini menjalin kolaborasi serta silaturahmi. Gathering yang ada mungkin bisa jelasin juga sebelumnya pernah gathering di mana aja. Nah, membership itu ada 2. Jadi ada yang disebut peserta biasa, itu yang hanya ikut course yang dipilih aja, dia hanya bisa melakukan konsultasi dengan CS. Nah, sampai saat ini estimasi peserta yang pernah bergabung di Berani Bisnis kurang lebih 30.000 orang. Sedangkan kalau member premium yang mereka bersedia membeli akses member itu sekitar 6.000 orang, misal dengan brand A gitu misal. Terus ini ada tambahan biaya sebanyak sekian, tapi biaya tersebut itu hanya sekali bayar untuk selamanya. Ini berarti bentuk akses grupnya apa, Mas Ari? Iya, jadi untuk akses yang sudah join member premium memang ada kita grup khusus, Mbak. Grup khusus WhatsApp atau apa? Telegram. Oh, Telegram. Telegram, grup Telegram khusus untuk para membership. Kemudian mereka dapat akses materi juga. Jadi selain konsultasi dengan mentor ada modul materi juga. Uh, Oke. Ini berarti modul materi yang diberikan berkala atau biasanya cuma 1 kali aja, Mas Ari? Itu modul materinya istilahnya sudah final gitu. Paling nanti kalau misalkan ada update ya ditambahkan gitu. Oke. Oke, berarti ini bedanya peserta dengan member premium. Iya. Nah, sejauh ini kota yang pernah diadakan seminar udah ke kota ini gitu. Misalnya nanti ditampilin listnya. Nah, yang perlu ditambah testimoni positif. Testimoni dari peserta dan member. Ini ada kan ya, Mas Gemi? Ada, Mbak. Ada ya? Data testimoni gitu? Tapi beberapa ada yang bentuknya video juga sih, Mbak. Mungkin bisa disalin ke teks nanti ya, dicoba. Ya. Berarti transkrip testimoni ke sini. Nah, ini dikasih beberapa testimoni ya, Mas Gemi. Nah, dengan flow kayak gini, seenggaknya pas new joiner dapat materi ini di awal, dia jadi tahu bahwa perusahaan ini udah berdiri berapa lama, udah awalnya tuh ini dibuat karena apa, itu udah sampai, lalu perjalanan ngebentuk yang kayak sekarang itu sebenarnya kayak gimana sih latar belakangnya, itu juga udah ada di sini. Lalu yang sekarang jenis-jenis pesertanya kayak apa, itu juga udah ada. Kotanya ini menggambarkan
kesuksesan si Berani Bisnis ini tadi nih, kesuksesannya udah sangat baik gitu dengan berjalan lebih dari 10 tahun, udah keliling Indonesia gitu. Terus ditambah dengan testimoni-testimoni positif yang ada. Dari Mas Gemi, Mas Ari, Mas Bobby, ada yang mau ditambahin nggak? Kalau dari teman-teman membayangkan jika teman-teman menjadi karyawan baru, apalagi ya yang kira-kira pengen tahu nih tentang company ini tuh kayak gimana sih sebenarnya sejarahnya? Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Kalau untuk yang apa namanya yang join membership baik peserta ataupun kelas premium itu perlu kita informasiin harganya juga nggak sih Mbak? Oh iya, boleh sih itu juga biar clear. Hmm. Ya di sini ya maksudnya ya ada Iya, yang di harganya ya. situ. Ha. Harga course biasanya berapa range-nya ya? Atau itu satu harga biasanya? Untuk mini course hampir hampir semua brand sama sih harganya. Kalau untuk mini course 97.000. Oke. Harga mini course 97.000. Nah, ini nanti harga membership berapa, Mas? Kalau untuk brand ekspor impor itu 6,9. Ekspor impor 6,9, lalu Untuk sekolah seller itu 3,9. ya, Ya. baru 2 ya, Mas? Ada 4 kita. Oke, lalu Yang Academy Profit itu 2,5 oke lah. dan yang terakhir 1 MBT itu 1,9. Nah, saya sebagai karyawan baru pasti akan bertanya, kenapa tiap brand itu punya harga membership berbeda, Mas Ari? Kalau penentuan harga biasanya itu dari value ya, value apa yang akan kita berikan kepada si membership nih gitu. Mhm. Tapi itu lebih jelasnya mungkin nanti kita tanya ke Pak Edil ya. Nah, ya Soalnya boleh nih. untuk membership yang brand ekspor impor sendiri pun itu berkala Mbak karena dia kan udah berapa tahun ya. Gitu. Jadi dulu dulu juga harganya sama dari bawah mungkin dari 2,9, 3,9 sampai sekarang 6,9 juta gitu. Oke, oke. Nah, ya, itu mungkin nanti coba ditanya lebih jelasnya cara menjawab itu biasanya kayak gimana gitu ya, Ya, ya. biar dapat. Oke. Oke, thank you Mas Ari. Ada lagi yang menurut teman-teman mau ditambahkan nih biar lebih clear sebagai karyawan baru, dijelasin beberapa slide bisa langsung ke gambar, kebayang perusahaan ini tuh jalannya seperti apa sih, udah berapa lama, berapa jauh, seberapa besar gitu. Yuk Mas Gemi, Mas Bobby. Ada mau ditambahin? Sejauh ini sih kalau saya lihat masih cukup lah ya, karena kalau saya introduce ke kandidat sih memang sedikit banyaknya saya jelaskan sih. Oke. Nah, kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau dijelasin lagi? Alangkah lebih baik menurut saya taruh ke slide gitu. Jadi lebih terstruktur gitu nanti cara jelasinnya. Ada lagi nggak yang kurang biasanya saat lagi ngejelasin ini? Paling di basic rule-nya aja sih ya.
ibadah kurang di basic Di rule-nya mana, sih. Mas? Kalau ini kan memang Pak Edil ini kan apa ya, selain kerja kita juga harus ke religinya juga harus sesuai lah, seimbang lah. Nah, mungkin basic rule-nya mungkin harus ditambahkan nanti. Oke, Ya, di masuknya kan basic ke basic rule rule ya. itu. Oke. Oke, sip. Berarti kita bisa lanjut ke visi misi. Nah, visi misi tadi membantu merubah dunia dengan tim ya, Mas Bobi. Ya, Dengan tim dan UKM, dengan ekosistem bisnis yang terintegrasi sesuai syariah. Lalu misinya menjadikan pekerjaan profesional sebagai ibadah untuk meraih ridho Allah, memberikan kebahagiaan, membangun tim impian, menghasilkan laba bersih, menjadi partner di 100 UKM pilihan. Oke, ya. Ini udah nggak perlu ditambah lagi. Nah, ini berarti nanti relate ke budaya perusahaan. Budaya perusahaan, formatnya mungkin nanti bisa dibuat lebih kayak gini kali ya, biar nggak monoton list bentuknya. Nah, ini nanti bisa dibuat kayak gini ya, Mas Bobi. ya, nanti saya rapikan lagi, Mbak. Sambil dijelasin satu-satu, berani berinovasi tuh kayak gimana sih yang pernah kita implementasikan, itu juga dikasih contoh, Mas. Baik-baik. Tuh, lalu basic rule. Basic rule pertama menurut saya yang harus di-highlight justru yang tentang ini sih, Mas. Kayak di misi ini. Menjadikan pekerjaan profesional sebagai ibadah gitu. Untuk meraih ridho Allah. Nah, mungkin nanti dicari kata-katanya. Yang basic rule pertama tuh menggambarkan bahwa karyawan di Berani Bisnis itu mesti taat kepada Allah, karena itu cara kita untuk menunjukkan bahwa kita mau mencari ridhonya dalam pekerjaan yang profesional ini, gitu. Oke. Jadi itu justru benar-benar basic rule yang paling awal lah, gitu. Oke. Nih. Tuh. Nah, sosial media perusahaan saat ini tiap brand punya apa beda-beda? Tiap brand punya ya. Tiap brand punya atau satu sosmed bareng-bareng? Tiap brand punya sih, Mbak. Dia masing-masing. Oh, oke. Berarti bisa digambarkan, sosial media perusahaan setelah ini aja nih, Mas. Setelah penjelasan brand. Ini nanti namanya brand yang ada apa aja. Habis itu sosmednya.
Nah, ini nanti bisa dirapiin ya Mas Bobby. Jadi nanti ada 4 kotak berani ekspor impor, terus cola seller dan lain-lain. Ditaruh nama Profilnya ya. ya, nama profilnya sekaligus di put di link. Oke. Tuh basic rules. Nah, training partner. Training partner ini berarti satu brand itu punya satu atau sebenarnya ada kemungkinan banyak gitu? Satu brand, satu narasumber. Berarti yang disebut mentor juga ini ya? Ya, mereka. Oke. Nah, ini juga dibentuknya profile. Ini foto. Mungkin nanti ditambahkan logo brandnya juga kali Mbak ya. Boleh? Nah, biar rapi. Oke. Nah, ini jelaskan profil singkatnya, Mas Bobby. Jadi biar kebayang latar belakang masing-masing narsum tuh seperti apa. Oke. Nah, ini untuk brand juga dibentuknya kayak si profil ini. Oke, oke. Produknya ya. Baik, baik. Ini belum bisa saya komentari, nanti di clarify lagi aja, mau cara jelasinnya seperti apa. Lalu ini tadi bentuknya chart. Nah, mungkin sekalian aja kali ya kita cek ke Mas Gemi atau Mas Ari. Untuk bisnis proses member baru, perbaiki nggak Mas? Handle di masing-masing part itu biasanya siapa gitu? Punten ini untuk Pak Bobi maksudnya member baru ini untuk membership atau untuk peserta mini course ya? Halo Mas Bobi, Ya, ini membership barunya untuk mini course atau yang membership tadi tuh yang 1 kali untuk selamanya? di awal ya. Member baru di awal. Pertama kali gabung. Pertama kali gabung berarti apa Mas Gemi? Maksudnya peserta atau yang membership itu? Mula dia bergabung untuk member baru ya. Berarti untuk mini course ya? Untuk Zoom ya? Betul, untuk Zoom. Oh, oke. Nah, kalau member lama ini kan dia setelah join yang awal,
kita upselling, dia ikut yang pendampingan langsung itu ya, private. Maksudnya itu sih. Hmm. Kalau untuk bisnis proses untuk peserta mini course mungkin ya yang biayanya 97.000, mungkin flowchartnya ini dibuat per divisi kali ya Mbak ya, nanti mulai dari Hmm. digital marketing, mulai dari tim event dulu mungkin, sorry, tim konten, kemudian digital marketing, masuk ke customer service, sampai akhirnya mereka join kelasnya mini course itu gitu. Oke, berarti nanti harusnya di depannya lagi ada konten ya? Iya, dari tim konten. Tim konten itu prepare untuk bikin flyernya gitu ya, Mas? Iya, bikin konten iklan untuk diiklankan, baik dalam bentuk poster, video, dan lain-lain. Baru ke digital marketing. Ya, ke digital marketing. Lalu habis digital marketing, CS, kemana? CS? CS itu CS. untuk apa? Menindaklanjuti yang telah daftar. Oke, berarti customer-nya dulu kan ya, Ya, melakukan pendaftaran, betul. bayar, habis itu CS-nya melakukan onboarding. Ya, betul. Apa ya? Konfirmasi ya, konfirmasi. Karena kan mati. Karena kan untuk customer sendiri ketika mereka daftar kan itu enggak 100% mereka langsung bayar ya. Hmm, Kurang lebih sekitar 60% yang langsung bayar. Yang 40% ini kan masih harus di follow up kembali. Nah, itu nanti tugasnya si CS tersebut gitu loh. Jadi si CS selain mengkonfirmasi pembayaran yang sudah bayar, tapi juga sebagai apa namanya pelayanan gitu ya untuk para peserta yang mungkin masih mau nanya-nanya dulu dan lain-lain gitu. oke. Oh, di sini. Setelah konfirmasi pembayaran, apa Mas? Onboarding bukan? Kalau udah Konfirmasi pembayaran, CS itu apa ya? Memeriksa kembali apakah sudah benar masuk atau belum dananya ke accounting, Mbak. Oke. Jika sudah masuk, Baru dari CS menginfokan untuk pembayarannya jika sudah memang berhasil masuk ke perusahaan, dan selanjutnya baru onboarding. oke, berarti cek pembayaran ke accounting. Kalau dia udah bayar,
Berarti prosesnya kalau pembayarannya udah oke, baru ke onboarding gitu ya? Ya, betul. Onboarding, pelatihan utama, terus after training dan support komunitas ini oleh CS atau oleh siapa, Mas? Kalau untuk apa, maaf? Ini after training dan support komunitas, retention cross program. Harusnya CRM, Mbak. Staff Oke. CRM, Customer Relationship Management-nya setelah dari CS untuk follow up atau upselling-nya. CRM ya, berarti ada CRM. Ada, cuman memang saat ini belum ada lagi karena kemarin setelah diadakan belum terlalu efektif ya. Staff event ini sebagai CRFS itu ya, makanya saya bilang sebagai staff event juga karena bisa follow up di lapangan juga. Oke. Untuk segi offline-nya ya, Mbak. Yes. Oke. Nah, mungkin nanti dibuat kayak gini dulu, bisa dirapihin ya, Mas Bobby. Ya. Biar flow-nya lebih gampang kebaca. Terus nanti untuk yang member lama juga sama dibikinnya per role gitu ya, per job title-nya apa. Jadi karyawan baru tahu kalau mau bikin sesuatu itu tuh urusan awalnya sama siapa, selanjutnya siapa gitu, biar lebih kebayang. Oke. Oke. Lalu struktur bisnis dari saya nggak ada komentar. Nah, kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan ini saran saya dikasih foto-foto aja, Mas, biar lebih Oke. kegambar Dokumentasi ya. gitu. Kayak seminarnya foto-foto terus di bawahnya ditulis ini seminar apa di mana gitu. Terus event komunitas nasional kayak gathering itu tahun kapan, di mana kayak gitu. Oke. Berarti lebih ke apa ya? Ya, yang benar-benar dokumentasi lah, foto-foto ya. Oke, baik. Ini mungkin dibikin 2 slide biar muat nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, terkait company induction, mungkin itu yang bisa saya kasih feedback secara garis besar. Ini sudah bisa menggambarkan tentang gimana perusahaan ini berjalan, apa yang ingin dicapai, produk itu apa aja. Nah, mungkin dari Mas Bobby, Mas Ari, Mas Gemi, ada yang mau ditambahin dulu sebelum kita move ke another topic? Enggak, kalau dari saya sih nggak ada, cuma nanti saya rapikan lah biar lebih baik lagi kelihatannya, Mbak. Ya, siap. Oke, sekarang lagi ada proses rekrutmen nggak, Mas Bobby? Ada dari kemarin seorang, hari ini juga seorang. Untuk posisi CRFS sama CS. Oke. Nanti sangat disarankan pas ada karyawan baru dicoba implementasiin slide ini ya, Mas. Baik, saya kan selama ini memang nggak pakai slide ya, Mbak ya. Saya lebih ke lisan sih. Ya, baru lisan. Nah, ini Iya. coba dicek saat dipakein ini, Mas Bobby juga bisa lebih efektif ngejelasinnya atau enggak gitu ya. Baik. Oke. Sudah cukup, Mbak, sementara. Oke, sip. Kalau gitu, next Mas Bobby bisa share dan menjelaskan satu persatu terkait job analysis yang udah coba dibuat, Mas. Terkait saat ini di Berani Bisnis ada role apa aja, terus job function-nya apa, matrix bisnisnya apa gitu. Sesuai yang kita diskusikan di minggu lalu. Ini untuk job analisisnya saya baru bikin tuh yang terpenting dari konten kreator atau kreatif, customer service sama cara FS dulu ya Mbak. Sangat yang lainnya masih memproses sih. Ya. Saya rapi-rapikan dulu.
kurang lebih baru 3 job desk ya. Yang lainnya lagi menyusul. Oke. Ini kan yang apa faktor utamanya dulu Mbak, yang paling terdepan yang saya selesaikan dulu nih. Yes, boleh banget. Boleh dijelaskan satu persatu Mas Bobby? Sama dibuat agak gede boleh ya Mas ya? Agak kurang kelihatan. Oke. Cukup? Cukup? Oke, mungkin untuk job desk atau fungsinya saya rangkum aja ya, karena supaya nggak terlalu panjang. Mm-mm. Content creator atau kreatif itu masuk ke divisi marketing. Karena kan dari segi pengiklanan, pembuatan konten itu kan gimana caranya agar si member ini tertarik melihatnya gitu. Maksudnya gitu loh, untuk pekerjaan dia itu apa sih gitu kan. Mm-mm. Dan di berbagai platform digital yang pasti untuk penyebarannya dan menjaga supaya si brand-brand bisnis ini tuh apa sih, kan banyak mungkin orang yang belum terlalu mengenal kali ya di luar sana apa sih, karena kan Iya. apa ya brand bisnis kok ini. Nah, dia dilihat mungkin dari segi pengiklanan, segi teaser video, ada penyampaian yang dimana maksud perusahaan ini tuh apa untuk para member barunya gitu. Oke. Nah, kalau untuk pendidikan minimalnya itu di D3 atau S1 di komunikasi, marketing, desain, atau jurusan yang selaras, yang sama kurang lebihnya, yang dibutuhkan. Ya. Untuk pengalaman, kita sih mencarinya selama ini minimal 1 tahun, minimal sekali. Jadi tidak, kalau di bawah 1 tahun itu menurut saya sih agak, uh, tapi balik lagi dilihat dari hasil tesnya kalau saya ya Mbak ya. Dari hasil tes dia uh, interview juga, lalu tes praktek dia bikin konten seperti apa, berapa cepat, di situ sih kalau untuk penilaian dari staf kreatif ini. Dan saya dibantu oleh Kang Ari pastinya untuk melihat hasil dari editingnya dia. Ya. Yang pasti orangnya harus punya daya kreatif tinggi, terus dia bisa copywriting juga, dia juga bisa memanage sosial media, lalu bisa bekerja sama dengan tim lah pasti. Yang pasti idenya itu harus brilian, terus juga ide yang berkembang mengikuti apa yang lagi tren mungkin bisa juga gitu kan. Itu sih kurang lebihnya. Kalau untuk bagian si kreatif atau content creator. Nah, kalau customer service masuknya kan dia paling utama di front desk ya. Ya. Atau marketing juga lah bisa dibilang, karena kan untuk customer service ini kan melayani sifatnya. Yang punten Mas Bobby, definisi customer service di sini pun sebenarnya dia punya kewajiban closing kan ya? Betul. Yang sales lah sebenarnya. Betul, masuk juga ke sales sih. Oke. Intinya kan kalau memang dia ini kan ditargetkan ya untuk si customer service ini, dari member baru ini gimana caranya supaya dia bisa trust, punya rasa percaya, dan akhirnya membeli produknya gitu dengan pelayanan yang ramah, baik, dan juga sopan. Nah, kalau untuk customer service sendiri, kita diwajibkan untuk respon time-nya itu satu customer paling lama 1 menit sampai 2 menit atau 3 menit maksimal untuk membalas chat atau terima telepon gitu, berbicara. Dan itu harus bisa disebutnya kayak dia harus bisa multi lah, cepat. Jadi tidak ada chat WA atau telepon yang tidak direspon. Dan yang pastinya untuk CS ya harus tahu dasar dari product knowledge yang ada di perusahaan itu apa gitu kan. Dan ada targetingnya, pasti sehari misalkan customer service itu melayani 100 chat atau 50 telepon dan sebagainya kurang lebih. Dan untuk pemahaman dasarnya mungkin di customer service ini ya dia harus memahami
dari 4 brand yang kita pegang. Apa aja isinya dan apa aja tujuan dari brand ini. Itu sih product knowledge ya, lebih ke situ. Ya. Oke, itu untuk customer service. Kalau untuk CRFS ini lebih ke saya bilang tadi sama dengan staff event. Nah, untuk staff CRFS ini yang menghandle event online, event offline, Zoom Meet itu, dan juga harus juga tahu product knowledge-nya kurang lebihnya. Karena apa? Karena pasti menurut saya ada peserta yang nantinya ingin bertanya dari dia mengikuti member standar, kelebihan dan dari member untuk apa namanya ikut join pembimbingan langsung ke narasumber itu apa aja kelebihannya. Nah itu kan start CRFS ini harus tahu, harus paham, bisa menjawabnya. Jangan sampai jangan seperti itu sih maksud saya. Nah, lalu juga mengontrol untuk seminar online ini berjalan dengan baik dan lancar, seperti pengumuman akan diadakan di jam berapa. Nah, itu ada SOP-nya untuk pengumuman di grup yang akan dilaksanakan hari ini, misalkan itu di jam berapa sampai jam berapa. Itu ada. Tuh. Dan hari-hari sebelumnya, mungkin H-1, H-3, lalu beberapa saat sebelum dimulai Zoom. Jangan sampai lewat dari 1 menit. Kalau lewat kenapa, Mas? Kalau lewat kan misalnya ini, Mbak, takutnya memang SOP dari Pak Aidil pun kalau online ini tidak boleh melebihi misalkan jam 4, jangan jam 4:01 karena untuk supaya si peserta ini kan prepare dulu sebelumnya. Ya. Itu takutnya entah lagi apa. Nah, jadi sehingga peserta yang sudah daftar ini telat masuk. Ya. Itu. Lalu harus menerima dan mengelola misalkan ada komplainan, nah itu harus tetap bersikap tenang dan cepat ditanggapi. Oke. Terus membuat rekap database peserta dari berbagai brand, terus benefit programnya apa aja, terus bisa juga CRFS ini melakukan follow up saat closing di online maupun di offline. Kurang lebih sih Kang Gemi yang sudah menjalankan sih seperti itu. Lalu berkoordinasi juga dengan vendor yang dituju, dengan pembicara atau narasumber, membuat laporan event itu kekurangannya apa di hari itu gitu loh. Yang pasti kita sudah bikin juga SOP untuk event offline itu apa checklistnya kita sudah bikin kok. Oke. Ya pendidikannya yang pasti kita nyarinya itu minimal SMA atau SMK ke atas, lalu wajib pria, walaupun wanita juga misalkan ada yang bersedia sih, saya nggak masalah, cuman saya lebih ke lebih ke utamakan ke laki-laki atau pria itu karena bekerjanya lebih ke hybrid ya Mbak ya. Maksudnya ada keluar kota gitu ya? Ya, ada keluar kota. Dan harus bisa multitask juga, karena di saat event offline berlangsung, hari itu juga nanti malamnya ada event online juga yang berlangsung dari brand berbeda. Mungkin seperti itu ya, Kang Gemi ya. Dan apa namanya, jam kerjanya pun sampai jam 11, jam 10, jam 11 malam, karena kan menghandle acara event online Zoom ini setelah jam orang pulang kantor ya, rata-rata diadakannya sore hari. Itu sih kurang lebih. Yang pasti juga harus pas respon, teliti juga, dan bisa juga untuk upselling. Mungkin sementara seperti itu dulu, sambil saya akan melengkapi divisi-divisi lainnya lagi. Terima kasih, Mbak. Oke, ini udah bagus Mas Bobi, nanti dilengkapi aja untuk yang lainnya. Ya. Ini sebagai salah satu step untuk nanti di minggu depan kita akan ada materi tentang target perusahaan atau KPI, itu kaitannya sama si tiap job desk ini tiap job title ini ngapain aja, terus nanti matriks bisnisnya apa, itu yang akan kita bahas di minggu depan. Jadi harapannya nanti Mas Bobi memahami semua job position yang ada di Berani Bisnis, lalu bisa
tahu gitu matriks yang sesuai itu kayak gitu atau enggak gitu dari sudut pandang HR. Oke. Gitu. Oke. Untuk pembahasan company induction sama job analysis mungkin bisa kita cukupkan Mas Bobby. Next mungkin kita bisa review itu ya Mas Bobby terkait tracker sales atau CS Oke. dari Mas Gemi gitu. Silakan Mas Gemi, ada yang mau di-share nggak Mas yang kemarin terkait tim CS biasanya nyatetin data leads-nya itu seperti apa sampai closing, sampai follow up, terus closing, dan cara Mas Gemi melakukan recap-nya. Baik Mbak, ini saya coba share yang data CS lagi aja dulu ya Mbak ya. Boleh ke CS dulu. Kang Ari izin share screen kalau udah bisa ya. Bentar ya. Nggak bisa diperkecil. Nah, ini tuh data per hari, report per hari. Oke. Jadi di sini ada total chat masuk, jadi total leads masuk ya ibaratnya. Terus di Punten Mas, sambil saya nanya ya. Itu boleh manual atau otomatis? manual Mbak, manual. Oke. Manual. Jadi ini total chat masuk hari Senin misal, ini total chat masuk hari Senin ada 65. Oke. Terus untuk yang total ordernya ada 52, jadi rasio bayar 45 gitu Mbak. Karena di sini jadi kita tuh pakai aplikasi order online untuk leads masuk ke WhatsApp-nya. Jadi nanti kan dari iklan tuh ke domain ya Mbak ya, ke domain sekolahseller.com. Nanti dari situ calon peserta diarahkan buat daftar langsung ke orderonline.id. Itu nanti dari orderonline.id ketika peserta sudah melakukan pendaftaran akan masuk WhatsApp dari customer service gitu Mbak. WhatsApp otomatis untuk ya seperti misal berhasil bayar berhasil daftar gitu, silahkan lakukan pembayaran dan lain-lain gitu. Nah begitu sih Mbak. Nah jadi yang dicatat ini total chat masuk itu maksudnya dari yang leads masuk itu Mbak yang sudah daftar gitu. Oke. Dan ini di sini datanya data yang sudah melakukan transaksi pembayaran untuk mini course Mbak. Ini yang sudah bayar. Betul, yang sudah bayar untuk mini course-nya. Oke. Kalau yang dari leads juga ada nggak Mas? Yang maksudnya yang dari leads yang belum melakukan transaksi gitu ya Mbak ya? Iya, yang nanya-nanya gitu. Oh, nggak ada sih Mbak, kalau untuk saat ini sih masih yang sudah bayar aja Mbak. Kalau yang kayaknya minggu lalu sempat di-share yang untuk nandain mana yang udah di follow up lagi gitu. Yang sebentar Mbak. Oh ini follow up-nya nih Mbak. Ini data follow up-nya. Ini kan tapi nggak perlu di follow up lagi karena udah bayar Karena nggak sih Mas? betul. Nah jadi ini tadi itu jadi ini tuh ada kesalahan dari customer service-nya. Jadi kedepannya lah report ini tuh jadinya 0 gitu tanpa follow up gitu. 0 karena langsung transfer gitu. Oke. Mbak.
Tapi bukannya waktu itu sempat ada JIT yang ini ya, yang benar-benar dari leads yang baru nanya-nanya gitu atau nggak ada jawaban lagi gitu? Oh itu kalau itu ya Mbak, saya yang sempat bikin yang mentahannya itu ya Mbak ya. Iya, iya. Itu masih masih seperti itu sih Mbak, formatnya belum dirubah juga gitu, masih manual. Jadi kayak misal misal dari sini total komplitnya itu ada berapa misalnya, ada chat masuk ada 65, total total ordernya ada 52, dan dari yang sisa 16-nya itu masuk ke leads yang belum bayar gitu, maksudnya gitu ya Mbak ya. Itu ada Google Sheet terpisahnya, Mas? Masih ada Mbak yang kemarin sebentar, coba saya cek dulu ya Mbak ya. Ya, boleh. Iya. Yang seperti ini ya Mbak ya maksudnya. Ini rekapannya kan ya. Iya yang Tapi yang data satuannya gitu loh Mas, yang diisi sama tim CS-nya. Oh kalau yang satuan itu tuh yang udah bayar tapi alasannya sebentar. Oh yang dimaksud yang ini yang Mbak, sebentar Mbak. Yang ini bukan Mbak. Jadi ini nama-nama, ini sih sebenarnya lebih ke nama-nama peserta yang akan hadir gitu Mbak. Jadi kan sama CS itu ditanyain tujuannya, terus rencana produk yang ingin dijual, dan ringkasan masalah dari si CS-nya gitu Mbak. Iya. Tapi ini nggak ada tanda udah bayar atau belum ya? Kalau ini udah, yang ini sudah pasti sudah bayar semua Mbak. Jadi kan tadi itu data data yang pertama itu data rekapan CS yang sudah bayar semua. Mm-mm. Nah, kalau yang sudah bayar semua itu tuh sama CS ditanyain tujuan peserta mengikuti seminar apa, terus rencana produk yang dijual apa. Nah, itu dirangkum ke sini untuk diberikan ke narasumber gitu, Mbak, ke pembicara. Jadi biar ada bahan buat pembicaranya. Oh, ternyata peserta ini tujuan mengikuti mini course ini gitu, dan rencana produk yang ingin dijualnya ini gitu, Mbak. Oke. Ngitung 32 pesertanya, oh berarti berarti setiap hari datanya bakalan diduplikat ya, Mas? Betul, Mbak. Jadi enggak sih. Jadi kan misal ini datanya ini kan data Zoom sekolah seller, Mbak. Mm-mm. Jadi sekolah seller tuh, brand sekolah seller tuh Zoom-nya setiap hari Senin. Mm-mm. Nah, jadi dari Selasa sampai Minggu, nah itu data itu nanti diduplikat lagi buat di report hari Seninnya ke pembicara gitu. Oke, oke. Jadi kan ini laporan peserta Zoom sekolah seller yang ke-50. Nah, jadi kan kemarin itu Senin itu Zoom-nya udah yang ke-50 sekolah seller gitu. Jadi ini nih list pesertanya yang dan tujuannya apa, rencana yang produk yang mau dijualnya apa, dan domisilinya di mana gitu, Mbak. Oke.
Nah ini kan hanya yang sekolah seller ya Mas. Betul, Mbak. Kalau mau tahu saat ini tim CS hari ini ngehandle berapa chat gitu. Caranya Mas Gemi gimana? Kalau kalau itu sih saya masih secara manual ya Mbak, masih secara manual ngelihat ngelihat WhatsApp-nya CS atau nanya langsung ke CS-nya sih Mbak. Oke, berarti CS misal saya sebagai calon customer yang mau nanya-nanya nih ke Berani Bisnis, saya akan ngechat. Tapi saya benar-benar masih nanya-nanya doang gitu kayak harga trainingnya berapa, terus kapan ada ada trainingnya, saya bisa ikut yang kelas besok atau enggak gitu misalnya. Tapi belum bayar nih, baru nanya-nanya. Nah itu akan dicatat atau enggak? Untuk saat ini sih belum dicatat Mbak, masih yang sudah bayar aja catatannya. Oh, oke. Coba sebentar ya. Seingat saya tuh di minggu lalu kayaknya ada yang udah dicatat yang leads gitu deh, Mas. Coba sebentar Bentar. Mbak. Ya, yang tabelnya agak polos gitu sih, nggak ada warna-warnanya. Oh ya ini Mbak ada Mbak, sebentar Mbak. Ya, Nah, ini untuk di luar sekolah seller ya Mbak, ini yang brand ekspor impor dan akademi profit Mbak. mm-mm. Nah, ini ada 5 jenis iterasinya. Ah, ya yang ini benar. Oke, Ini di record setiap per hari sih Mbak sama customer service-nya gitu Mbak. Jadi oke. misal di akhir sebelum, jadi maksudnya kan ke laporan harian customer service. Mm-mm. Nah, jadi sebelum pulang mereka ngirim report ini gitu, ngisi report ini, ngerangkum lah ibaratnya gitu. Buat harian. Oke. Tapi ini hanya untuk Berani ekspor impor sama akademi profit Profit. ya. Betul Mbak, ini akademi profit. Kalau yang sekolah seller belum dibentuk leads kayak gini ya, Mas? Dari leads gitu datanya. Hmm, belum sih Mbak, masih dari yang sudah bayar aja. Udah bayar aja ya. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya datanya bisa di-summary-in otomatis, Mas Gemi. Jadi Mas Gemi bisa eh, gimana ya? Saya ngasih contoh. Ini bisa di-share ke saya nggak, Mas, as editor? Oh, sebentar coba ya Mbak ya. Ya, boleh, boleh. Jadi biar Mas Gemi bisa mudah monitoringnya gitu dari data harian, mingguan, performance si customer service tuh bisa nge-closingin berapa persen itu bisa dibuat summary-nya sih. Sebentar ya Mbak. Ya, siap Mas Gemi, aman Mas.
Ini untuk linknya saya kirim di chat Zoom aja berarti ya Mbak ya? Atau gimana? Iya, boleh Mas. Berikut Mbak linknya udah dikirim. Ya. Oke, saya share screen ya Mas. Boleh Mbak. Jumlah peserta yang bayar, yang masuk, yang bayar. Mas Gemi, jadi kalau mau datanya bisa di summary otomatis, data tanggal itu nggak boleh di merge Mas. Jadi mesti dibuat satu row ada satu tanggal kayak gini. Ini saya coba izin ganti dulu ya Mas. Boleh Mbak, silakan. Nanti biar kebayang Mas Gemi bisa mengotomasi datanya kayak gimana gitu. Ngecekin reportnya jadi otomatis nggak perlu dihitung manual. Oke Mbak.
Nah, kayak gini, Mas Gemi. Jadi, kok buka. Kelihatan kan ya Mas summary-nya? Kelihatan, Mbak? Ya. Jadi Mas Gemi tinggal narik tanggalnya aja nih, pilih tanggal. Oke. Nanti otomatis datanya di sini bergerak. Jadi maksudnya bisa tahu performance-nya itu gimana, week on week, daily, ataupun bulanan. Baik, Mbak. Ini nanti bisa dirapihin formatnya ya Mas, kalau mau dirapihin saya bikin rumusnya dulu aja yang penting. Yang penting datanya sesuai gitu ya. Oke, Mbak. Oke, Mas Gemi, ini jadi udah jadi titipan saya ke timnya Mas Gemi, bisa dikabarin aja mulai sekarang tanggalnya nggak perlu dibuat merge Ya, gitu ya Mas. Jadi satu row mesti ada satu tanggal. Nah nanti timnya Mas Gemi juga bisa ngecek sendiri nih dalam satu hari performance dia tuh ada berapa lead sih yang dia handle, yang berhasil dia closing berapa kayak gitu. Oke, siap, Mbak. Gitu. Ini harusnya bisa memudahkan Mas Gemi juga ya, maksudnya ngeceknya nggak perlu satu-satu dihitung, jadi secara periodik pun bisa ketahuan berapa banyak yang timnya Mas Gemi kerjain gitu. Oke. Ada yang mau ditanya dari Mas Gemi atau teman-teman yang lain? Kalau dari saya sih paling saya coba praktekin dulu ke teman-teman ya, Mbak ya. Nanti mungkin mudah-mudahan sih masalah ini udah selesai gitu maksudnya. Ya. Masalah ini gitu ya udah selesai ke depannya gitu. Jadi mungkin saya coba praktekin dulu ke teman-teman, nanti kalau ada inputan lain atau gimana-gimana di pertemuan berikutnya mungkin Mbak nanti saya evaluasi lagi mungkin ya gitu ya Mbak ya. Boleh. Jadi ini nanti bisa dicoba dulu, at least buat ngontrol jumlah data yang masuk, yang terclosing berapa, jadi Mas Gemi juga nanti bisa menyusun strategi bisnisnya lah gitu, untuk tiap-tiap brand. Terima kasih Mbak. Oke, siap Mas Gemi.
Dari Mas Bobby ada yang mau ditanyakan Mas terkait ke HR-an sebelum ditutup? Sementara sih itu dulu aja Mbak. Nanti kan lanjut di minggu depan ya. Ya. Oke, kita ketemu lagi di hari Senin ya. Ya, boleh. Sip, kalau gitu dari saya juga sudah cukup. Izin boleh kira-kira memungkinkan open cam nggak teman-teman? Saya mau foto untuk dokumentasi. Boleh. Punten Mbak, kalau saya nggak bisa open cam ya soalnya ini pakai komputer nggak ada webcamnya. Oh, oke. Siap, nggak apa-apa Mas Ari. Kemarin pakai laptop ya? Oh iya. Ya. Oke, sip. Izin saya ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, udah aman Mas Bobby, Mas Gemi, Mas Ari, makasih banyak atas waktu diskusinya di siang hari ini. Semoga ada hal bermanfaat yang bisa dipraktekin sama teman-teman di Berani Bisnis. Semoga pekerjaannya lancar, sehat selalu, Amin. dan semoga proyek Berani Bisnis juga semakin banyak. Amin. Terima kasih. Izin Terima saya kasih, tutup Mbak. ya.